percaya yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita mulai kembali untuk ibadah onsite. Dan kita bersyukur kalau kita masih hidup, Tuhan masih memberikan kita anugerah. Dalam minggu-minggu ini, setiap hari ya, lewat di wall Facebook saya, orang-orang meninggal dan bukan 1-2, lebih dari 4-5 orang, dan banyak juga diantaranya adalah orang-orang muda dengan berbagai alasan. Dan alasan-alasan yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita, tetapi itu yang terjadi. Karena itu kalau kita masih hidup hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih sehat hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Berarti kita masih punya tugas dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya ingin berbicara dari satu topik yang sederhana, tetapi saya percaya saya dan saudara membutuhkan itu dalam kehidupan kita hari-hari ini. Satu topik yang berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu di dalam kehidupan hari-hari ini, sungguh-sungguh kalau kita masih ada, kita masih menikmati apa yang kita nikmati, bahkan Tuhan mau memakai kehidupan kita dengan apa yang ada pada kita, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Karena itu satu topik firman Tuhan pagi hari ini saya ingin bagikan bagi kita, yaitu kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. 2 Korintus 12 ayat 9 bagian A. Saya akan mengambil kebenaran firman Tuhan dari seluruh perikop 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 10, tetapi kita akan baca ayat 9a. Firman Tuhan di situ sudah tertulis berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita baca sekali lagi. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kebenaran firman Tuhan ini terdengar sederhana, tetapi kata kasih karunia adalah sesuatu kebenaran yang hidup, yang berkuasa, yang luar biasa, yang daripadanya hidup saya dan saudara sebagai orang percaya bergantung. Dan ada satu kata lain, kata kunci di dalam teks ini, yaitu kata cukup. Cukup berarti tidak berkurang. Itu pas sesuai dengan kebutuhan kehidupan kita. Berarti kalau Tuhan mengizinkan segala perkara dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kasih karunia Tuhan tetap cukup di dalamnya. Dan ini sangat penting untuk kita sadari dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat 2 Korintus adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, kelanjutan dari kitab 1 Korintus. Dan tema utama dari kitab 2 Korintus adalah kemuliaan melalui penderitaan. Dan salah satu ciri khas kitab 2 Korintus adalah bahwa kitab 2 Korintus merupakan kitab yang berisi teologi paling lengkap dalam perjanjian baru mengenai penderitaan umat Tuhan. Kata penderitaan kayaknya enggak enak ya. Istilah kunci di dalam 2 Korintus seperti kelemahan, duka cita, air mata, bahaya, kesukaran, penderitaan, penghiburan, kemegahan, kebenaran, pelayanan dan kemuliaan menggarisbawahi sifat unik dari kitab 2 Korintus. Satu hal kita mengetahui latar belakang dari Rasul Paulus. Karena Tuhan selalu menggunakan kehidupan seseorang, latar belakang dan pengalaman seseorang, apa yang ada pada hidup seseorang menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tuhan menyatakan firman-Nya, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan sosok pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Rasul Paulus adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, penulis surat-surat kiriman terbanyak di dalam perjanjian baru. Dan kalau kita melihat semua penulis kitab berasal dari latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Tapi dalam perjanjian baru, Rasul Paulus bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang yang sangat terpelajar, seorang yang dari latar belakang status sosial yang tinggi. Dia seorang yang dihormati tadinya.
Tetapi ketika dia meninggalkan semua itu untuk mengikut Kristus, keadaan sepertinya berbalik. Tetapi Tuhan memakai seluruh kehidupannya jadi alat yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Dan Rasul Paulus inilah yang meletakkan dasar bagi penginjilan di seluruh Asia Kecil. Sampai hari ini kita boleh mendengar Injil, kita tahu ada murid-murid rasul-rasul yang menyampaikan kebenaran. Tetapi Rasul Paulus ini adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan kitab-kitab yang banyak kita pelajari mengenai doktrin-doktrin firman Tuhan ditulis oleh Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus. Tetapi kalau kita membaca kitab 2 Korintus 12, dia katakan seperti ini di dalam ayat sebelumnya. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Dan dia sedang menceritakan pengalaman imannya dengan Tuhan. Seorang yang mengalami pengalaman rohani yang luar biasa dengan Tuhan. Dan di dalam ayat 4 dia katakan ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Dia berbicara atas pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa itu dia mau bermegah. Tapi dia menyadari di samping sebagai manusia roh, dia adalah manusia daging yang lemah, yang selalu hidup bergantung kepada Allah. Tapi saya dengan cepat ingin membagikan ada 4 pelajaran penting dari perikop 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10 yang dapat kita pelajari. Yang pertama, dari pengalaman Rasul Paulus dan tulisan firman Tuhan yang ditulis dalam perikop ini, kita belajar bahwa setiap manusia tanpa terkecuali siapapun dia memiliki pergumulan dalam kehidupan. Rasul Paulus kurang apa dia mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dia mengalami banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan 2 Korintus menceritakan dia pernah dipenjara, dia pernah mengalami karam kapal, dia pernah mengalami hal-hal buruk oleh karena pemberitaan Injil. Padahal dia seorang yang tadinya dihormati, seorang yang disambut, tetapi ketika dia berbalik dari jalan yang lama kepada jalan panggilan Tuhan, dia mengalami pengalaman yang gak enak dalam kehidupan. Tetapi dia punya pengalaman rohani yang luar biasa. Dia katakan dia pernah diangkat oleh Tuhan ke tingkat yang ketiga dari sorga, tapi dia gak naik turun. Dia di bawah dan dia kembali untuk dipakai Tuhan menyampaikan kebenaran-kebenaran yang berkuasa. Dia katakan dia pernah diangkat ke Firdaus. Dia mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tapi ternyata dia pun mengalami pergumulan dalam kehidupan. Orang yang luar biasa dipakai Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, dia mengalami pergumulan. Jadi setiap saya dan saudara, Tuhan gak pernah janji bahwa kita ikut Tuhan, bahkan kita dipakai Tuhan, kita gak akan mengalami pengalaman yang nampaknya buruk menurut kita. Rasul Paulus berkata, dia mengalami itu, bahkan dia katakan seperti duri di dalam dagingnya. Kelemahan secara manusiawi, tetapi juga tantangan, karena konteks 2 Korintus dia sedang meneguhkan jemaat Tuhan yang banyak juga yang bimbang, ada juga yang gak setia karena banyak tantangan, banyak godaan, banyak pencobaan. Itu hal yang pertama harus kita sadari. Karena ada banyak orang Kristen berkata, kenapa saya mengalami pengalaman ini? Perhatikan bahwa setiap orang percaya, siapapun kita, selama kita ada di dalam dunia, kita pasti mengalami pergumulan. Tetapi kebenaran yang kedua kita dapat pelajari juga dari teks ini, bahwa di dalam kehidupan keimanan, tidak ada raksasa rohani di dunia ini. Maksudnya orang yang super rohani, luar biasa. Semua manusia, bahkan orang-orang yang dipakai Allah secara luar biasa, harus selalu hidup bergantung kepada Allah melalui doa. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan,
Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dia mengalami pencobaan juga. Jadi kadang-kadang orang Kristen suka terpesona dengan orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita belajar. Tetapi kita tahu dalam dunia ini setiap orang siapapun dia, termasuk orang-orang yang dipakai Tuhan, harus hidup bergantung kepada Tuhan setiap hari. Dan itu dinyatakan melalui kehidupan doa. Kebenaran yang ketiga dari konteks perikop ini berbicara bahwa setiap pergumulan dan penderitaan yang diizinkan Tuhan selalu memiliki tujuan yang mendatangkan kebaikan. Di dalam ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita berpikirlah, masa senang, masa rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Tapi ada satu kata di situ, oleh karena Kristus. Hidup dalam kebenaran. Karena ada banyak orang mau ngikut Kristus hanya untuk dapatkan sesuatu. Bagi tujuan, bagi kepentingan pribadi. Itu yang dicatat oleh Injil Yohanes. Banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus karena mereka telah menikmati mujizat di mana mereka makan roti dan kenyang. Tetapi ketika Yesus mulai mengajar mereka kebenaran-kebenaran satu demi satu mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi justru kalau kita melihat dari firman Tuhan, kita menemukan bahwa setiap pergumulan dan penderitaan diizinkan Tuhan itu baik bagi jiwa setiap anak-anak Tuhan. Karena apa yang Tuhan izinkan memiliki tujuan yang sangat khusus untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kenapa? Justru kita menemukan kekuatan Allah di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit di dalam banyak hal. Tetapi kita tahu bahwa bagi orang percaya, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan punya tujuan bagi hidup kita. Jadi kita enggak sembarang. Ketika kita mengalami pergumulan, kita mengalami penderitaan yang diizinkan Tuhan, kita berjalan di dalam jalan Tuhan, mengalami kerugian, enggak sembarangan. Ada tujuan Tuhan dan ada intervensi ilahi yang akan turun atas hidup orang yang percaya. Kebenaran yang keempat, pelajaran penting dari perikop ini, bahwa di dalam segala keadaan, kelemahan, pergumulan, tantangan dan penderitaan, ada satu hal yang sangat penting, bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi orang-orang yang percaya. Kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi orang-orang yang percaya. Dan itu yang selalu harus kita katakan kepada hidup kita, kepada jiwa kita. Kasih karunia Tuhan enggak pernah berkurang. Ketika kita kehilangan sesuatu, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami hidup sebagai orang benar di tengah pekerjaan, hidup untuk mengikuti koridor kebenaran di dalam perilaku bisnis, dan kita mengalami kerugian, kita harus ingat bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi hidup saya dan saudara. Gak akan pernah berkurang, selalu menutupi, melingkupi kehidupan kita. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani dari satu kata ken, yang berarti perkenan Tuhan. Dan perkenan Tuhan itu turun ketika ada orang yang menyukakan hati Tuhan. Firman Tuhan menceritakan tentang Musa, seorang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan bisa menyatakan diri kepada dia. Seharusnya Tuhan gak bisa nyatakan diri kepada manusia, manusia bisa mati. Tuhan sembunyikan dia di lekuk gunung. Dan Tuhan menyatakan diri melalui angin. Tuhan menyatakan diri melalui hadirat Allah yang luar biasa. Karena apa firman Tuhan katakan kuncinya Musa mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan memberi kasih karunia kepada siapa yang dia mau beri kasih karunia. Diceritakan tentang Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Ceritakan tentang Daud juga seorang yang berkenan. Berkenan itu
sebenarnya berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Kita nggak ada yang sempurna, tetapi ketika kita belajar untuk mengasihi Tuhan, kasih karunia Tuhan turun atas hidup orang benar. Kalau kitab Mazmur berkata, banyak orang mencari dengan susah payah, tetapi Tuhan memberkati orang benar bahkan pada waktu tidur. Bukan berarti ayat itu berkata kita nggak kerja, bukan. Tapi bicara bahwa berkat itu turun ke atas kepala orang benar, kata firman Tuhan. Karena apa? Ada kasih karunia Allah di atasnya, ada perkenan Tuhan di atasnya. Karena kebanyakan orang berpikir terbalik. Mereka mengejar berkat, mengejar mujizat, mereka lupa kalau kita mengejar perkenan Tuhan dan perkenan Tuhan turun atas kita. Berkat dan mujizat ada di atas kepala orang benar. Amin. Jadi yang kita kejar adalah perkenan Tuhan. Tuhan memberi kasih karunia kepada orang yang dikenannya. Dan inilah yang sangat luar biasa di dalam Alkitab. Perjanjian baru dari bahasa Yunani, charis, yang berarti anugerah, sesuatu yang diberikan berdasarkan kemurahan Tuhan Sang Pemberi, dan bukan karena kelayakan manusia yang menerimanya. Kita menerima pengampunan Allah, keselamatan di dalam Kristus, itu kasih karunia, charis. Kita dilayakkan untuk melayani Tuhan, diurapi Tuhan dalam segala keberadaan kita ketika kita menyerahkan diri pada Tuhan, karena kasih karunia, anugerah Tuhan, perkenan Tuhan turun atas orang yang hidupnya belajar menyukakan hati Tuhan. Jadi kalau kasih karunia Tuhan turun atas kita, maka segala perkara-perkara ilahi, berkat-berkat surgawi, dan pertolongan Allah, penyertaan Tuhan, kemuliaan Allah turun di atas hidup saya dan saudara. Dan firman Tuhan katakan, kasih karunia Tuhan itu cukup. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Dan ada 4 hal yang kita pelajari, menyadari bahwa hidup kita sangat bergantung pada kasih karunia Allah. Termasuk menjalani hari-hari kehidupan kita, hari ini dan selanjutnya. Masa depan yang tidak kita ketahui. Kita perlu bergantung kepada kasih karunia Allah. Dan menyadari akan hal itu ada 4 hal yang patut kita lakukan, belajar dari firman Tuhan pagi ini. Kita sebagai orang percaya harus hidup dalam kerendahan hati. Ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ada beberapa tafsiran tentang ayat ini, tetapi saya hanya ingin mengambil inti dari kebenaran rohani. Bahwa setiap orang punya pergumulan yang diizinkan Tuhan. Setiap orang punya masalahnya tersendiri. Sehingga gak ada orang yang merasa, ada orang kan yang selalu bilang masalah saya lebih besar dari orang lain. Lah karena dia gak ada di tempatnya orang lain. Karena Tuhan mengizinkan sesuai dengan kadar kita masing-masing. Ada orang punya masalah yang begitu besar, tapi karena dia berjalan dengan Tuhan, dia bergantung kepada Tuhan, hidup menyadari bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup dalam segala keadaan. Itulah yang memampukan seseorang berjalan dengan Tuhan hari demi hari dengan kekuatan Allah. Hidup dalam kerendahan hati. Supaya enggak ada orang yang merasa terlalu bangga dan menjadi sombong. Sadar bahwa hidup ini hanya karena kemurahan Tuhan, ada karena anugerah. Hampir seluruh tulisan Rasul Paulus berbicara tentang kasih karunia. Berbicara tentang anugerah Allah bagi hidup orang-orang percaya. Karena tidak ada apapun yang dapat kita banggakan dalam hidup kita selain anugerah Tuhan. Saya berjumpa dengan banyak orang dan konseling dengan banyak orang. Dan ternyata ada banyak orang yang kenapa gak bisa ikut Tuhan, mengalami perubahan hidup, mengalami pengalaman-pengalaman yang lebih dalam dengan Tuhan. Karena mereka terlalu bangga akan kehidupan masa lalu, bahkan dosa-dosa mereka. Ada orang yang bangga, saya juga kaget tentang kehidupan dosa-dosa mereka. Kristen memiliki pengetahuan firman. Karena gak sadar bahwa kalau orang-orang masih hidup tinggal di dalam kehidupan
yang lama hidup berdosa tetapi masih diberi hidup, itu kasih karunia. Coba kalau Tuhan panggil sementara melakukan kehidupan dosa, kan tragis. Kadang-kadang ada banyak orang telah melihat dan mengalami kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini. Sebenarnya Tuhan sedang berbicara melalui virus yang terjadi, bahwa hidup ini sungguh-sungguh bergantung kepada kasih karunia Allah. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan, menaati protokol kesehatan dengan sangat ketat. Tetapi hidup saya dan saudara sungguh-sungguh bergantung kepada kasih karunia Allah. Orang-orang di dunia medis, orang-orang yang pakar pun, tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa mereka akan luput dari virus ini. Betul? Semua orang berjaga-jaga. Tetapi Tuhan sedang mengingatkan manusia bahwa hidup kita itu bergantung pada kasih karunia Allah. Kita melakukan bagian kita, tapi hidup kita semua ada di dalam tangan Allah. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan diri dengan apapun yang dia punya. Hidup itu sekejap. Kekayaan itu bisa lenyap. Kesehatan bisa lenyap seketika. Tidak ada hal yang dapat dibanggakan manusia selain hidup di dalam anugerah Allah. Itulah kebenaran yang pertama. Diajarkan melalui teks ini oleh Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus. Dikatakan saya mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Tapi hidup ini sungguh-sungguh bergantung pada kasih karunia Allah. Yang kedua, menyadari bahwa hidup kita bergantung pada kasih karunia Allah. Maka hidup ini bergantung kepada Tuhan di dalam doa. Kenapa saya dan saudara harus berdoa? Kita berdoa karena kita perlu Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 dari firman Tuhan berkata, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus Tuhan turun menaungi aku. Ini bukan berbicara kalau kita lemah, saya lemah, saya mudah jatuh, dan kita membiarkan kita hidup dalam kelemahan. Teks ini tidak berbicara tentang hal itu. Ini berbicara bahwa setiap orang karena sadar bahwa kita lemah, maka kita harus bergantung kepada Tuhan. Hidup di dalam doa. Orang yang berdoa adalah orang yang sadar bahwa dia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Dan karena dia tidak dapat hidup tanpa Tuhan, makanya dia tidak dapat hidup tanpa doa. Jadi orang-orang yang berdoa, saya dan saudara berdoa setiap hari bukan hanya karena mau makan, minum, bangun tidur dan tidur. Tapi kita berdoa setiap hari karena kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan. Kita bergantung kepada Tuhan. Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Tapi hidupnya sungguh-sungguh hidup oleh doa. Berseru kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menyediakan kekuatan yang baru bagi hidup saya dan saudara. Saya sangat percaya bahwa Tuhan selalu melakukan perbedaan. Ada pembeda. Orang-orang yang hidup di dalam doa yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dan orang-orang yang hanya menikmati kasih karunia tetapi tidak sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan. Satu kata bijak Kristen berkata, orang yang berlutut di hadapan Allah akan selalu sanggup berdiri di hadapan manusia. Maksudnya apa? Orang yang tahu berdoa datang merendahkan diri di kaki Tuhan akan selalu sanggup menghadapi pergumulannya. Tadi malam ketika saya datang di hadirat Tuhan, dan entah kenapa saya merasa bahwa Tuhan begitu dekat, saya hancur hati, saya menyembah, saya berdoa. Tidak terasa berapa lama saya berdoa, cukup lama saya berdoa. Tetapi satu hal yang heran, bahwa ketika saya selesai berdoa dan saya membuka WA, Pastor Hayes tiba-tiba mengirimkan sesuatu. Dia di Ghana, dia karena COVID tidak datang-datang ke Indonesia. Dia mengirimkan rekaman dari doanya. Dan dia berdoa, saya lihat jam dia mulai berdoa, dia mengirimkan itu. Ternyata jam yang sama dengan saya mulai berdoa. Dan saya menangis. Kenapa saya menangis? Karena isi dari doanya
persis dengan apa yang saya doakan di hadapan Tuhan. Saya tidak berdoa minta apapun untuk kebutuhan jasmani, tetapi minta penyertaan, minta peneguhan untuk kehidupan, untuk tetap berada di dalam panggilan Allah. Dan pesan kebenaran firman Tuhan melalui doa yang dinaikkannya, doa impartasi, itu luar biasa. Mau katakan bahwa setiap orang yang berdoa terhubung secara roh. Dan Roh Kudus menguatkan kita melalui doa-doa. Karena jadilah orang percaya di masa-masa ini, masa di mana kita beraktivitas terbatas, justru adalah masa yang terbaik untuk kita bisa bersendiri dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Kebenaran yang ketiga, ketika kita menyadari bahwa hidup kita sangat bergantung pada kasih karunia Allah, maka kita hidup oleh iman berdasarkan kasih karunia Allah. Hidup oleh iman, apa artinya? Berjalan di dalam percaya. Firman Tuhan katakan kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Maksudnya seperti ini. Apa yang kita lihat keadaan dunia di depan kita, itu nampaknya tidak kondusif. Nampaknya tidak menjanjikan. Tapi orang percaya melihat kepada Allah yang besar, berfokus kepada Tuhan. Dan dia memiliki kekuatan dalam hidup untuk melangkah maju karena dia percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita dalam segala keadaan. Ini yang saya selalu katakan kepada diri saya setiap hari. Tuhan, saya percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi hidup kita. Untuk ini dan itu. Kenapa hidup kita benar? Hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kalau kita menikmati anugerah Tuhan hari ini. Tapi teruslah berjalan di dalam iman dan teruslah percaya. Kondisi secara ekonomi menurun, secara kesehatan terancam, dalam banyak hal. Mungkin kita khawatir, mungkin kita takut. Tapi pegang dalam hidup kita tiap hari, kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi saya dan saudara. Tidak akan pernah berkurang. Di dalam keadaan dunia yang tidak menjanjikan apa-apa. Yang terakhir, kalau kita menyadari bahwa hidup kita bergantung pada kasih karunia Allah, hiduplah sebagai orang yang lebih dari pemenang. Di dalam ayat yang ke-10, apa itu lebih dari pemenang? More than conqueror. Roma 8 ayat 37. Itu berbicara bahwa bukan berarti gak ada pergumulan, tetapi hidup orang yang lebih dari pemenang, tidak dikalahkan oleh kelemahan, tidak menyerah kepada keadaan, tidak juga permisif terhadap kelemahan yang dapat menjatuhkan, tidak menyerah di dalam tekanan dan tantangan, di dalam pergumulan dan penderitaan. Orang yang lebih dari pemenang, selalu berdiri bersama dengan Tuhan, dengan percaya bahwa kasih karunia Tuhan ada di dalam hidup kita dan selalu cukup, sehingga kita bersama dengan Tuhan mampu mengatasi apapun dalam hidup kita. Pagi hari ini apa yang saya dan saudara khawatirkan dalam hidup? Percayalah bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi hidup saya dan saudara. Saya tidak sedang berkhotbah bagi saudara, tapi saya juga pertama-tama mengkhotbahkan diri saya sendiri. Apa pergumulan kita hari ini? Kasih karunia Tuhan cukup untuk membawa hidup kita tampil sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Orang-orang yang lebih dari pemenang bukan orang yang tanpa pertarungan. Tapi kita ingat, kita disebut lebih dari pemenang karena Kristus sudah membayar lunas segala sesuatu. Di atas kayu salib dia berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Sehingga setiap kita yang datang kepada Tuhan dan belajar hidup dalam kebenaran, Allah yang menjadi pembela, penolong, pemelihara, dan penjamin hidup saya dan saudara. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan pagi ini.